Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di ruang kajian siar malam bersama guru kita Ustadz Arif Nasim dalam rangka melanjutkan mentelaah kitab Nizamul Iqtisad fil Islam yang menjadi sebuah masterpiece, ya, satu karya agung, karya besar, menjadi solusi dari carut-marutnya sistem ekonomi berasaskan kepada kapitalisme, yaitu sistem ekonomi Islam. Alhamdulillah beliau sudah bergabung, dan kali ini juga kita doakan tetap dalam keadaan sehat, dimudahkan oleh Allah segala urusannya, dan tetap istiqomah mengikuti kajian-kajian siar malam selanjutnya. Mudah-mudahan niat kita dijanjarkan oleh Allah dan dibukakan, ya, hati pikiran kita untuk menerima pelajaran ataupun nanti pemaparan dari guru kita. Saya tidak memperpanjang lagi, ya, kepada guru kita Ustadz Arif Nasim, waktu dan kesempatan kami persilakan. Apa guru kita? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jelas suara saya, Tad Azhar? Boleh dikasih feedback Bapak Ibu gimana? Kalau di saya masih kurang, Ustaz. Boleh jelas, Ustaz. Jelas? Iya. Alhamdulillah. Yang lain ada masalah? Nah, sepertinya nggak ada, Ustaz. Berarti aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa'u tab'an lima ji'tu bihi. Al-hadis. Alhamdulillah yang saya hormati Ustaz Azhar pas di kajian syiar malam, ya. Begitu juga Ibu, Bapak, Ustaz dan Ustazah yang hadir, yang istiqomah mengikuti kajian bedah buku, ya, Sistem Ekonomi Islam karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali bertemu, ya, lewat laman Zoom ini, ya. Setelah beberapa minggu kita libur, ya, karena Idul Fitri dan juga berbagai kegiatan yang lainnya. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertumpa kembali untuk diskusi terkait dengan sistem ekonomi Islam.
karena masih dalam momentum Syawal, walaupun tinggal 2 hari atau 3 hari lagi, 2 hari lagi, kan? Saya secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ya kajian kitab kita dan kita memasuki pembahasan pada malam ini terkait dengan syirkah. Izin share ya, Ustaz Azhar. Jadi pada malam ini kita akan membahas ya poin pertama ya, kalau di ini itu terkait dengan syirkah ya. Jadi di kitab ini kalau kita lihat ya, di kitab Sistem Ekonomi Islam, bentar ya, saya sesuaikan dulu settingannya. Jadi kalau kita lihat di kitab ini, ya, kita sekarang itu memasuki pembahasan ini ya. Sebelum liburan kita membahas terkait dengan istisna. Nah kita sekarang memasuki hukum syirkah ya, yang mungkin pengantar ya terkait dengan syirkah di dalam Islam. Jadi 3 poin saya kira yang akan kita bahas secara global pada kesempatan malam ini ya. Yang pertama kita akan membahas hukum yang terkait dengan syirkah. Yang pertama terkait dengan pengertian syirkah, kemudian yang kedua hukum syirkah, dan yang ketiga jenis-jenis syirkah. Ini yang akan kita bahas, 3 poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Bentar, izin dulu. Mau kunci. Baik, saya lanjut, mohon maaf ya. Jadi ini 3 poin yang akan kita bahas dalam kesempatan malam ini. Pertama pengertian syirkah, kemudian hukum syirkah, dan yang ketiga jenis-jenis syirkah. Beberapa mungkin minggu lalu kan sempat viral saya kira di media sosial karena salah seorang motivator yang netizennya cukup banyak ya membahas atau membuat ini ya status yang terkait dengan haramnya VT ya, sampai kemudian melibatkan juga MUI karena dianggap seolah-olah tidak percaya terhadap fatwa dari DSN ya. Nah padahal kalau kita lihat dalam masalah fikih memang hal yang sulit untuk dihindari itu terjadi perbedaan pendapat, dan ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat tentu kita harus hadapi dengan sikap yang dewasa itu kan, tidak menyalahkan dan tidak menyerang secara individu. Baik, kita lihat yang pertama terkait dengan pengertian syirkah ya. Cuman sebelum itu kita lihat dulu latar belakang kenapa sih manusia itu membutuhkan syirkah ya. Kalau kita perhatikan ya, kenapa butuh syirkah? Karena memang faktanya secara fitrah, kemampuan dan potensi manusia itu berbeda-beda. Ada 4 saya kira kelompok manusia yang terkait dengan bisnis ya, dan modal serta skill. Yang pertama ada orang yang memiliki skill tapi tidak memiliki modal. Ini yang saya kira banyak juga, kan skill ada tapi tidak memiliki modal. Yang kedua, ada yang memiliki modal tapi tidak memiliki skill, ya kan? Kemampuan. Ya kan? Dan yang ketiga, ini yang beruntung, dia memiliki kedua-duanya. Skill punya, modal ada. Inilah orang yang secara materi sukses, itu kan kemungkinan. Dan yang paling kemudian menderita, yang keempat ini, skill tidak punya, modal tidak ada. Ya kan? Akhirnya kemudian hidupnya biasanya ya
pas-pasan, ya kan. Nah, karena itu kalau kita lihat disinilah butuhnya syirkah, ya kan, untuk mengembangkan usaha. Nah, syirkah ini kemudian dilakukan tadi untuk menyambungkan orang-orang yang memiliki skill, orang yang memiliki kemampuan usaha tapi tidak punya modal, atau sebaliknya orang yang tidak punya modal tapi dia tidak mau usaha ya secara langsung karena sibuk ya, atau juga karena memang dia tidak memiliki skill. Cuman kalau kita perhatikan ketika kemudian bisnis tidak memiliki modal, sebenarnya kalau kita saksikan hari ini itu peluangnya dua. Ya. Yang pertama melakukan syirkah, yang kedua mencari modal dengan cara utang. Ini yang banyak dilakukan hari ini. Jadi syirkah itu sesuatu yang saya kira kecil ya porsinya hari ini kan. Kebanyakan para pengusaha ya ketika dia menambah modalnya itu ya yang dilakukan dengan cara utang gitu. Padahal kalau kita lihat dalam Islam yang didorong untuk melakukan usaha yang tidak memiliki modal itu adalah syirkah. Gitu kan. Jadi Islam mendorong syirkah dibandingkan dengan utang dalam mengembangkan bisnis. Apalagi kalau utangnya itu utang ribawi. Itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam salah satu hadis ini yang nanti menjadi dasar tentang hukum bolehnya syirkah, Rasulullah SAW bersabda ya dalam hadis kursi, qala Allah Ta'ala ana saitu syarikain. Kata Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga ya dari dua pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, itu aku keluar dari keduanya. Artinya kalau kita lihat, Islam mendorong syirkah, bukan mendorong utang dalam bisnis maupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dorongan syirkah, sehingga pada sisi lain kita lihat kenapa Islam lebih mengutamakan syirkah ya dibandingkan dengan utang. Ada celaan bagi mereka yang berutang. Ya. Walaupun nanti kalau kita bicara terkait dengan hukumnya, dengan hukum utang, itu lain ya. Cuman nas-nas ini menyatakan bahwa ya sebaiknya hutang itu dihindari, ya. Termasuk sebenarnya dalam bisnis. Ya kan? Sementara dalam kapitalis, kita lihat utang itu sesuatu yang bukan harus dihindari, bahkan kemudian didorong agar setiap orang itu punya utang. Gitu kan? Kenapa? Karena ya tadi, utang itu salah satu sumber pendapatan dari kalangan para kapitalis. Dalam Islam itu ada semacam celaan, kan? Misalnya ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, la tuhifu anfusakum ba'da amniha. Kan? Qalu wa madzalika ya Rasulullah? Qala ad-dain. Kata Rasulullah, janganlah kalian membuat takut atau membuat teror diri kalian sendiri, padahal sebelumnya kalian dalam keadaan aman. Para sahabat bertanya, wa madzalika ya Rasulullah, apa yang membuat teror itu? Ya. Kemudian sahabat menjawab, Rasulullah menjawab, qala ad-dain. Jadi memang dalam hadis ini jelas ya kan bahwa utang itu semacam teror, dan banyak kita lihat ya beberapa kasus ya sampai ada yang akhirnya membunuh orang yang memiliki yang mengutangkan karena tidak tahan ditagih terus gitu kan. Ini sebenarnya tadi ini bisa dari sisi ini ada benarnya bahwa memang utang itu kadang-kadang semacam teror. Kemudian begitu juga pesan Umar bin Abdul Aziz, kan? Dalam salah satu wasiatnya, beliau menyarankan agar sebaiknya tidak berutang, kan? Wa usikum alan tudinu, jadi kata Umar bin Abdul Aziz, aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berutang, ya. Walau labastum alibai, walaupun kalian ditimpa kesulitan. Ya. Kenapa? Karena kata Umar bin Abdul Aziz, adain atau utang, dulun bin nahari, wahmu bilaili, ya kan. Ya. Jadi utang itu ya
kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Tinggalkanlah dia, kata Umar bin Abdul Aziz, niscaya martabat dan harga diri kalian akan selamat dan masih tersisa kemuliaan bagi kalian di tengah-tengah manusia selama kalian hidup. Ya. Kemudian kita lihat itu ya saya kira ya, kenapa Islam lebih mendorong syirkah dibandingkan dengan utang untuk mengembangkan bisnis. Baik, kita lanjut sekarang. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan syirkah? Ya, kalau kita lihat seperti yang selalu saya sampaikan, ketika kita membahas terkait dengan masalah syirkah, masalah istilah, kita harus memahami secara lugah maupun secara istilah. Nah, karena kadang-kadang ada makna yang berbeda, gitu kan? Makna yang berbeda atau juga ada makna yang sama antara makna bahasa dan makna syariat. Ketika kemudian terjadi perbedaan, maka yang harus kita ambil tentu adalah makna syariat, ya, bukan makna bahasa. Nah, secara istilah, secara syariat, syirkah itu adalah di sini disebutkan mencampurkan dua bagian, ya. Syirkah fil lughah khalaqan nasibain, kan? Jadi mencampurkan dua bagian atau lebih, itu kan, sehingga sedemikian rupa, ya, fasaidan bihaitsu, ya. Jadi sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian yang lain. Jadi syirkah itu berarti menggabungkan, menyatukan dua komponen atau dua pihak yang tadinya kemudian berbeda. Itu bisa kita lihat di nizam iqtisad, ya. Kemudian secara istilah syirkah itu, nah ini yang kita ambil nanti sebagai acuan, ya, dalam mengembangkan syirkah nanti. Syirkah itu adalah akad baina isnaini, antara dua orang, fa'aksara atau lebih, yatafiqoni, yang keduanya itu bersepakat fihi, di dalam syirkah tersebut, alal qiyami bi amalin maliyin. Ini kita lihat, untuk melakukan aktivitas yang bersifat finansial bi qasdi robhi, dengan tujuan atau maksud untuk mencari keuntungan. Nah, ini saya kira definisi syirkah. Dengan definisi ini nanti kita akan bisa menguliti istilahnya, kan, atau menilai apakah syirkah dalam sistem kapitalis itu memenuhi unsur-unsur syirkah atau tidak, kan? Walaupun kita malam ini tidak membahas itu, kan. Nah, karena itu di buku Syekh Taqiyuddin ini kalau kita perhatikan, urutan pembahasannya itu adalah yang pertama dibahas dulu syirkah dalam pandangan Islam. Baru kemudian dibahas nanti syirkah dalam pandangan kapitalis. Maknanya apa? Kalau saya lihat, makna itu nanti ketika kita membahas syirkah dalam pandangan kapitalis, kita bisa menilai apakah syirkah itu sesuai enggak dengan karakteristik syirkah menurut Islam. Kan? Karena kalau kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, yang heboh, ya, yang ramai ketika ada salah seorang motivator yang menulis tentang haramnya PT, gitu kan, serta berbagai implikasinya, karena mereka tidak memahami pengertian syirkah dalam Islam, gitu kan. Tapi mereka merasa mapan, merasa qanaah, merasa kemudian tidak pernah merasa bersalah atau memiliki kesalahan ketika mereka tidak mendapatkan fatwa, ya, dari DSN yang mengharamkan PT. Seolah-olah yang kalau tidak ada fatwa haram itu kemudian menjadi boleh. Nah, ini menarik juga itu kan, dalam konteks kaidah usul fikih, ya, itu kan sebenarnya kalau bicara terkait dengan perbuatan itu hukum asalnya itu bukan boleh. Dalam kaidah usul fikih itu adalah al aslu fil af'al atau qayyud bi hukmi syar'i, gitu kan. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Sehingga ketika belum atau tidak ada fatwa DSN, ya, yang mengatakan haram, belum tentu itu halal, kan? Kenapa? Karena itu terkait dengan perbuatan. Ketika kemudian kita mengatakan halal, maka, ya,
itu harus ada dalilnya, dan tidak otomatis ketika belum dijelaskan ya, atau secara spesifik tidak ada dalam nas, itu belum tentu hukum asalnya itu adalah mubah. Kenapa? Karena hukum asalnya itu adalah terikat dengan hukum syara, bisa halal, bisa haram. Nah, berbeda konteksnya itu dengan asya, makanan dan benda. Kalau asya, ya benda, kaidah usul yang kemudian diterapkan, al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal dari benda itu mubah. Jadi kalau terkait dengan benda, terkait dengan makanan, ya, hukum asalnya itu mubah, sehingga ketika tidak ada nas yang mengharamkan, ya itu berarti masuk dalam kategori mubah. Nah, beda dengan VT. VT ini masuk dalam kategori syirka. Syirka itu dalam kategori perbuatan. Hukum asalnya itu tidak mubah atau tidak halal. Maka ketika tidak ada fatwa halal dari DSN, ya, ketika tidak ada fatwa haram, atau ketika tidak ada kebalikannya juga fatwa haram, bukan berarti halal, bukan berarti halal. Harus dikaji terkait dengan hal tersebut. Nah, untuk mengkajinya apakah syirkah PT yang ada itu sejalan dengan Islam atau tidak, nah ukurannya, standarnya itu adalah fakta dan pengertian syirkah menurut Islam. Nah, dari definisi ini saya melihat minimal ada 6 unsur, ya, 6 unsur atau 6 konsekuensi yang harus terwujud, harus ada dalam syirkah menurut Islam. Yang pertama, dalam syirkah itu harus ada 2 pihak atau lebih sebenarnya. Jadi di sini harus ada pihak, siapa? Kalau kita lihat, karena syirkah itu tadi kerjasama 2 pihak atau lebih, ya, berarti dalam syirkah mutlak harus ada pemodal dan pengelola. Ya. Kenapa? Karena tadi definisi syirkah itu adalah akad 2 orang atau lebih. Ya. Nah, sehingga kalau yang namanya akad, di situ ada ijab kabul. Yang namanya ijab kabul berarti ada yang ijabnya, ada yang kabulnya. Nggak bisa kemudian ijab itu sendiri, gitu kan? Seperti nikah, nggak bisa kemudian nikah sendirian, gitu kan? Pasti harus berdua, gitu kan? Kenapa? Karena harus ada yang kabulnya, gitu kan? Nah, itu yang pertama, itu kan? Nanti kita lihat rinciannya. Kemudian yang kedua, ada peleburan harta menjadi satu, gitu kan? Jadi ketika kemudian sudah menjadi syirkah, maka harta itu bukan harta milik individu, tapi harta milik bersama. Nah, karena nanti ini ada konsekuensinya. Ketika modal yang disetorkan dalam bentuk barang, dalam bentuk kemudian benda, itu harus dinilai dulu menjadi uang. Sehingga menjadi jelas kontribusi masing-masing. Kenapa? Karena nanti ketika barang itu kemudian dimasukkan ke dalam syirkah, maka barang itu bukan milik seseorang lagi, milik bersama. Yang menjadi milik seseorang itu nilainya, bukan barangnya. Ya. Nanti kita rinci juga. Kemudian yang ketiga, nah ini suara mengikuti orang. Kenapa suara mengikuti orang? Karena yang berakad itu bukan modal. Yang bersyirkah itu bukan harta. Yang bersyirkah itu adalah manusia. Karena itu yang memiliki suara dalam proses mengambil keputusan dalam Islam itu bukan modal, tapi orang. Maka berapapun modalnya itu tidak berpengaruh dalam suara. Jadi orang yang punya modal 1 juta dengan orang yang punya modal 10 juta dalam sebuah syirkah, suaranya sama. Kenapa? Ya karena di dalam Islam, tadi definisi syirkah tadi, karena yang bersyirkah itu adalah orang, maka tentu yang punya suaranya juga orang. Sama sederajat kalau dari sisi suara, gitu kan. Baik yang punya modal 10 juta maupun yang punya modal 1 juta. Kemudian yang keempat, karena akad tadi, akad kesepakatan, maka kalau kita lihat, berarti keputusan-keputusan yang harus kemudian diambil oleh para peserok itu harus didasarkan kepada mufakat. Ya. Tidak bisa misalnya didasarkan kepada voting, ya, dalam hal tertentu, gitu kan. Terutama dalam konteks bersyirkahnya, ya. Kalau nanti dalam melaksanakan aktivitas di dalam syirkahnya bisa dilakukan voting dalam hal-hal tertentu. Walaupun mungkin dalam hal-hal yang prinsip itu juga tidak bisa. Misalnya ketika akan apakah
perseroan ini, syirkah ini akan dibubarkan atau akan dilanjut, nggak bisa itu didasarkan suara terbanyak. Satu orang aja kemudian menginginkan bubar, ya bubar gitu kan. Nah, beda dengan dalam sistem kapitalis. Kemudian yang kelima, ya, karakteristik yang muncul dari definisi syirkah tadi, ada aktivitas yang bersifat bisnis, aktivitas real. Jadi bukan hanya sekedar sepakatan. Nah, nanti kita lihat ya dalam penilaian terkait dengan VT. Ya. Jadi kalau hanya sepakat kita akan usaha, itu belum terjadi syirkah gitu kan. Kenapa? Karena sepakat aja belum ada aktivitas gitu kan. Nah, yang terakhir, karena syirkah itu bukan lembaga sosial, ya, dalam definisi tersebut tujuan syirkah itu adalah mencari keuntungan, maka dari sini kita lihat nanti karakteristik syirkah itu bukan lembaga sosial. Nah, kita lihat sepintas ya masing-masing dari karakteristik ini. Yang pertama terkait harus ada dua pihak, ada dua lembaga, dua pihak maksudnya, ada ijab dan qabul, ya kan. Jadi di antara para pesyirkah tadi berarti harus ada pihak yang menjalankan usaha atau bisnis secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tadi kan ada modal, ada pengelola, berarti harus ada pengelola. Karena itu syirkah tidak syah hanya merupakan kumpulan pemodal saja, kemudian yang mengerjakannya pihak lain. Inilah yang terjadi dalam PT. Di PT itu yang ada itu hanya kumpulan para pemilik modal. Tidak ada yang kemudian pengelola yang sah menurut syariat. Kenapa tidak ada yang sah pengelola menurut syariat dalam PT? Karena status pengelola itu adalah sebenarnya bukan pesero. Status pengelola itu adalah ajir, dia itu buruh, walaupun levelnya direksi, gitu kan, tetap aja buruh, digaji. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam PT itu tidak ada dua pihak. Dalam PT yang ada itu hanya kumpulan para pemodal. Nah, begitu juga kalau kita lihat, ya semua orang yang telah berakad syirkah harus melebur menjadi satu tadi ya. Baik yang dilebur itu adalah manusianya menjadi satu kesatuan maupun modal yang disertakannya. Sementara kalau kita lihat dalam perseroan kapitalis, peleburan itu hanya sebatas modal yang disertakan. Hubungan mereka hanya sebatas hubungan bisnis yang bersifat material saja. Sementara dalam syirkah, ya, mereka yang kemudian bergabung itu harus betul-betul ya tadi perasaan dan pemikirannya juga harus sama gitu kan. Kenapa? Ya karena mau melakukan syirkah. Makanya dalam beberapa pendapat qaul ulama itu ya, kalau kita ingin bersyirkah itu harus betul mengenal lawan atau pihak kita, dan baik pemodal maupun pengelola. Nggak bisa baru kenal langsung kemudian melakukan syirkah. Kenapa? Karena nanti akan muncul kepercayaan dan saling percaya gitu kan. Kalau baru kenal mana mungkin bisa saling percaya. Nah, sementara dalam sistem kapitalis itu tidak terjadi itu kan. Orang bisa aja kemudian bergabung dalam perseroan tanpa mengenal siapa kemudian pemilik perusahaannya itu kan. Jadi dalam sistem kapitalis itu kan biasanya yang ditarik untuk menjadi pemodal itu semata-mata mereka yang memiliki modal besar. Kadang-kadang tanpa mempertimbangkan karakter, akhlak, maupun kepribadian yang bersangkutan. Nah, karena melebur tadi, jika ada modal dalam bentuk barang, itu yang saya katakan tadi, harus dileburkan sebagai milik bersama seluruh anggota syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai milik salah satu pesyirkah. Kenapa? Karena ketika bubar atau rugi misalnya, maka barang itu harus siap dijual. Dan hasilnya dibagi sesuai dengan persentase modal masing-masing. Misalnya tadi, si fulan modalnya itu bukan dalam bentuk uang. Modalnya itu dia menyetorkan dalam bentuk mobil, kendaraan. Maka ketika kemudian dimasukkan sebagai modal, maka kendaraan itu bukan milik dia lagi. Gitu kan. Itu milik pesyirkah. Dia berubah kepemilikan dia dalam bentuk nilainya. Makanya ketika kemudian dimasukkan dalam syirkah, ya, maka mobil itu harus dinilai dalam bentuk uang, dihargakan, misalnya harganya 100 juta.
berarti kontribusi modal dia 100 juta. Sudah tidak ada hubungan lagi dengan kendaraan itu. Sudah uang gitu kan. Sehingga kita rugi, ketika rugi dan harus dijual, yaitu dia harus merelakan karena memang memerlukan harga dia gitu kan. Nah, itu yang kedua ya, konteks meleburnya. Atau contoh lain ya, misalnya rumah gitu kan. Ya rumah juga harus kemudian diberikan, ya, dijual atau dihargakan sehingga itu menjadi milik syirka. Maka dalam konteks seperti ini, barang atau rumah misalnya, itu tidak boleh disyirkahkan dalam bentuk sewanya saja. Misalnya saya kontribusi modal dalam usaha ini rumah, tapi biaya sewanya aja, rumahnya tetap milik saya. Itu nggak bisa. Gitu kan. Jadi harus kemudian dinilai. Kalau dia kemudian tidak mau, ya berarti jangan setor modal dalam bentuk rumah, gitu kan. Gunakan yang lain, gitu kan. Itu poin yang kedua ya. Yang ketiga, kenapa suara mengikuti manusia bukan mengikuti modal ya? Karena tadi ya, dalam syirkah Islam, setiap individu memiliki suara yang sama, walaupun modal mereka yang disertakan beda-beda. Sementara dalam sistem kapitalis, suara mengikuti persentase jumlah saham atau jumlah modal yang disertakan. Sehingga dalam kapitalis makanya sering disebutkan bahwa yang bersyirkah itu bukan orang, yang bersyirkah itu modal. Ini yang bertentangan dengan Islam. Kemudian yang keempat, setiap keputusan yang dibuat harus disepakati oleh seluruh pesyirkah dan harus bersifat mufakat. Jika ada satu anggota syirkah yang tidak setuju, maka keputusan itu tidak boleh dilaksanakan. Walaupun yang tidak setuju itu penyertaan modalnya sangat kecil. Ini kita lihat. Jadi konteksnya itu harus betul-betul mufakat. Tidak boleh voting. Ya, artinya, ya kalau misalnya satu orang tidak setuju, ya udah bubar. Itu yang saya katakan tadi. Nah, berbeda kan dalam sistem kapitalis, di mana keputusan itu dipegang atau ditentukan oleh saham mayoritas. Sehingga jika ada satu orang menguasai 50% saham, maka apapun yang diinginkan oleh orang tersebut ya harus disetujui oleh perusahaan. Kenapa? Karena pasti ujung-ujungnya itu akan voting, dan kalau kemudian voting tadi, karena dia punya 51%, ya maka pasti dia akan menang. Kemudian yang kelima, ya ada aktivitas bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kenapa? Karena tadi kaitannya untuk mendapatkan keuntungan. Tidak mungkin kemudian mendapatkan keuntungan kalau tidak ada aktivitas real. Misalnya jelas bahwa kegiatannya itu bidang perdagangan, industri, ataupun jasa. Jadi yang menjalankan aktivitas bisnis itu pesero, syari, gitu kan, tidak boleh diwakilkan atau menggaji pihak lain sebagai pengelola. Nanti beda dengan ajir ya. Jadi kalau dalam konteks semua, tidak harus semua karyawan atau semua yang bekerja di syirkah itu pengelola, tidak harus. Bisa aja pengelola nanti mengupah ya, mengangkat ya. Misalnya pengelola membutuhkan tenaga pembukuan, tenaga akuntansi, ya boleh gitu kan. Dia kemudian menggaji seorang akuntan, ya kan. Nah, itu baru statusnya itu adalah pekerja. Ya. Tapi pengelolanya harus ada, gitu kan. Yaitu sebagai pihak kedua ya, yang melakukan syirkah. Yang terakhir, karena mencari keuntungan, maka syirkah itu bukan lembaga sosial. Tapi memang lembaga bisnis yang orientasinya itu mencari keuntungan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Islam itu nyaris tidak ada sebenarnya lembaga sosial seperti yayasan ini kan. Kenapa? Karena kalau kita bicara syirkah ya, itu tujuannya itu adalah untuk mencari keuntungan dalam konteks bisnis. Itu saya kira ya yang poin pertama ya, yang terkait dengan definisi syirkah dalam Islam serta konsekuensi yang ada di dalamnya. Nanti kita akan bahas secara detail ya pertentangannya dengan sistem kapitalis ketika menguliti atau membahas ya tentang haramnya atau batilnya syirkah-syirkah yang muncul dari sistem kapitalis.
Nah, alat ukurnya, standarnya itu ya definisi syirkah ini, gitu kan. Sehingga dengan memahami definisi syirkah ini nanti kita akan bisa nilai ya apakah syirkah kapitalis itu legal atau tidak sesuai dengan Islam. Baik, kemudian yang kedua terkait dengan hukum ya, hukum syirkah ya. Kalau kita lihat kaji seperti yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin dalam kitab Nizamul Iqtisad, hukum syirkah itu ya mubah, jaiz kan. Dalilnya itu ada dua ya. Yang pertama ya takrir ya. Nabi SAW mentakrir muamalah syirkah. Artinya apa? Ya syirkah terjadi pada masa Rasulullah, dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah kemudian mendiamkan. Kemudian yang kedua, ada juga memang nas secara langsung ya dalam bentuk hadis yang itu kemudian melegitimasi secara lisan bahwa syirkah itu boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi dan Ad-Darqutni, Rasulullah SAW bersabda, "Ana salisu syarikain, ya. Malam yakun ahaduhuma sahibahu fa in khana kharajtu min bainihima." Jadi dari hadis ini ada kiasan, kinayah, bukan kiasan, kinayah itu kan. Ketika Allah menyebutkan bahwa ana salisu syarikain. Dalam salah satu kitab yang saya baca, makna ana salisu syarikain itu bahwa aku menjadi pihak yang ketiga di antara dua orang yang bersyirkah, maknanya itu di situ ada keberkahan. Ya, ada keberkahan. Kenapa? Karena dengan syirkah itu akan ada keuntungan, akan ada ziyadah, dan ziyadah yang dihasilkan dari syirkah itu akan merupakan keberkahan. Ya. Jadi nanti hasil dari syirkah itu ada kelebihan, ada untung, dan insya Allah itu masuk dalam kategori harta yang berkah. Ya. Kenapa harta yang berkah? Ya tadi, karena dihasilkan melalui aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari tafsir hadis yang saya baca dalam salah satu kitab. Nah, sebaliknya kata Rasulullah ya dalam hadis qudsi ini malam ya hunu ahaduhuma tadi. Jadi akan menjadi pihak yang ketiga atau akan memberikan keberkahan selama satu di antara kedua orang itu tidak berkhianat. Tapi ketika berkhianat, fa'in khana kharajtu min bainihima. Jadi kalau di antara salah satu di antara yang mereka ada yang khianat, maka dalam hadis ini aku akan keluar dari syirkah tersebut, otomatis syirkah itu kemudian tidak berkah. Nah, dalam buku yang saya baca ya, itu disebutkan ketika Allah yang keluar, ada yang ketiganya tetap. Yang ketiganya itu siapa? Syaitan, dijelaskan itu kan. Sama seperti orang yang berkhalwat ya kan. Ketika dua orang yang berkhalwat, maka ketiganya syaitan. Nah, dia menafsirkan hadis ini juga ya yang saya baca ya, ketika Allah keluar dari dua orang yang bersyirkah ya, karena salah satu khianat, maka ada tetap yang ketiga, tapi yang ketiganya itu adalah katanya setan. Artinya apa? Syirkah tersebut dicabut keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang menjadi titik poin di hadis ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa syirkah itu mubah. Kenapa? Karena di sini akan memunculkan keberkahan. Kemudian yang kedua, ini yang juga hadis ya, yang ini merupakan penjelasan lebih rinci ya tentang kebolehan syirkah, hadis yang cukup panjang gitu kan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, yang lewat Sulaiman bin Abi Muslim ya. Intinya di sini ada seseorang ya, di sini sebutkan sa'altu, aku bertanya ya kepada Minhal Aba Minhal. Jadi aku bertanya kepada Aba Minhal an as-sorfi yadan biyadin, tentang tukar menukar mata uang ya, kalau itu kemudian dilakukan secara tunai.
Kemudian dengan dia mengatakan ya faqala istaraitu ana wa syarikun li syai'an yadan biyadin wa nasi'ah. Nah, di sini disebutkan aku dan syarikku itu membeli sesuatu ya. Tentu dalam konteks sorok tadi ya, membeli sesuatu. Ada yang yadan biyadin, ada yang dilakukan secara tunai, dan ada juga yang dilakukan secara kredit. Faja'ana al-Bara'u bin Azib, kemudian kami mendatangi Bara' bin Azib atau Bara' bin Azib mendatangi kami. Fasa'alnahu, kemudian kami bertanya, faqala fa'altu ana wa sariki Zaid bin Arqam wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika faqala maka yadan biyadin fakhuduhu. Apa yang dilakukan secara tunai maka ambillah, wa makan nasi'ah, maka apa yang dilakukan secara kredit farudduhu, maka tolaklah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa syirkah, karena dalam hadis ini disebutkan tadi aku dan syarikku itu melakukan jual beli sorop secara tunai dan secara kredit. Nah, yang dilarang oleh Rasulullah bukan syirkahnya. Dalam hadis ini yang dilarang oleh Rasulullah itu adalah menjual beli valuta asing atau mata uang asing atau antar mata uang ya. Itu secara kredit. Kalau tunai itu diperbolehkan, kalau kredit kata Rasulullah farudduhu, maka kembalikanlah atau batalkanlah. Nah, ini menunjukkan syirkah di antara kaum muslimin yang melakukan syirkah tersebut disetujui oleh Rasulullah SAW. Itu saya kira beberapa nas dalil yang menunjukkan bahwa syirkah itu kemudian hukumnya mubah atau boleh ya. Nah, lalu syirkah itu diperbolehkan dengan siapa aja? Di dalam kitab Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu dijelaskan 3 kemungkinan syirkah pelakunya itu kan. Yang ketiga-tiganya sama boleh. Yang pertama adalah syirkah bainal muslimin ma'abadihim. Sesama kaum muslimin itu diperbolehkan. Jelas tadi nasnya hadisnya gitu kan. Yang kedua, bainal muslimin wa dzimmiyin, antara kaum muslimin dengan ahlu zimah. Ya. Itu juga diperbolehkan. Dan jenis yang ketiga, antara ahlu zimah dengan ahlu zimah yang hidup di bawah negara Islam, itu juga diperbolehkan, tidak akan dilarang. Mereka juga akan diizinkan melakukan syirkah di antara sesama ahlu zimah. Nah, dalilnya apa? Ini saya cuplikan 2 hadis ya. Yang pertama ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Di sini Rasulullah melakukan syirkah itu kan dengan ahlu Khaybar, di mana hasilnya itu adalah buah-buahan ya yang ditanam atau hasil dari situ. Ya. Kemudian yang kedua juga sama, itu kan riwayat Imam Tirmidzi ini terkait dengan muamalah dengan non Muslim, dengan ahlu zimah, di mana ketika Rasulullah SAW wafat, pakaian besinya itu tergadaikan dengan 20 syok ya, yang ditukar dengan makanan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah melakukan muamalah dengan ahlu zimah, dengan orang di sini tidak disebutkan ya, orang Yahudi dalam riwayat yang lain, gitu kan. Dan ini menunjukkan bolehnya kita melakukan syirkah dengan orang non-muslim. Nah, hanya saja ada 2 ketentuan ketika muslim bersyirkah dengan non-muslim. Ya. Yang pertama, ya, ahlu zimah atau non-muslim tadi la yajuzu lahum bai'al khamri wal khinzir. Jadi tidak diperbolehkan ya, ketika melakukan syirkah dengan non-muslim, dengan ahlu zimah tadi, ahlu zimah itu kemudian menjual khamar dan babi itu kan. Nah, ini berarti kalau kita lihat kalau mereka sendiri itu tidak dilarang ya, di pasar mereka ya. Tapi ketika kemudian syirkah dengan muslim, maka tidak diperbolehkan mereka ya dalam syirkah tersebut jual beli khamar dan jual beli babi. Walaupun bagi
ahlu dzimah, ya, karena itu makanan mereka, itu akan diperbolehkan untuk dimakan. Tapi ketika melakukan syirkah dengan ahlu dzimah, tidak boleh kemudian syirkah itu melakukan aktivitas jual beli pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya di sini disebutkan khamar dan babi, kan. Sementara kalau modalnya, kalau modalnya hasil penjualan dari khamar, hasil penjualan dari babi, itu boleh, gitu kan. Jadi misalnya si A yang muslim bersyirkah dengan si B yang ahlu dzimah. Kemudian si B itu menyetorkan modal katakan 10 juta. Nah, modal itu hasil penjualan dari khamar, itu boleh, gitu kan. Tapi tidak boleh ya kalau khamarnya yang kemudian dijadikan modal syirkah, oleh syirkah kemudian dijual. Beda ya faktanya ya. Jadi kalau yang pertama yang dibolehkan itu adalah khamar atau kemudian khinjir tadi dijual oleh ahlu dzimah kemudian dijadikan modal syirkah, itu boleh, gitu kan. Ya. Tapi kalau misalnya yang jadikan modal syirkahnya itu di khamarnya, kemudian khamarnya dijual, nah itu nggak boleh, gitu kan. Itu bedanya itu kan. Jadi modal itu harus uang yang disetorkan itu yang halal atau benda yang halal. Kalau kemudian bendanya yang haram, itu harus dijual dulu. Silahkan dijual dulu oleh mereka, baru kemudian uangnya digunakan untuk kontribusi modal dalam syirkah. Itu yang kedua ya, subbagian terkait dengan syirkah dengan ahlu dzimah, hukumnya mubah dengan ketentuan tadi. Kemudian dalam syirkah tentu ada rukun dan syarat, ya kan? Ada rukunnya, saya kira kita sudah sering ya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi secara detail ya. Yang pertama jelas harus ada dua pihak yang berakad. Syaratnya yang berakad itu memiliki ahlu tasyaruf, ahli tasarruf, cakap dalam melakukan hukum, ya kan? Kemudian ada objek akadnya, ya maqdud alaih, mencakup pekerjaan ya dan atau modal. Dan yang ketiga sigot, ada ijab qabul, di mana ijab qabul itu bisa dilakukan dengan berbagai sarana atau berbagai media. Ya. Itu rukunnya. Kemudian ada syarat syirkahnya ada dua. Yang pertama objek akadnya berupa tasarruf, yaitu perbuatan atau perkataan yang mempunyai dampak hukum, akibat hukum. Contoh menerima barang itu perbuatan, atau mengadakan akad jual beli itu adalah perkataan. Maka objek ini merupakan objek akad. Yang kedua, objek akadnya dapat diwakilkan, qabilun lil wakalah, agar keuntungan syirkah itu menjadi hak bersama di antara para syari atau di antara mitra usaha. Ini rukun dan syarat syirkah ya. Yang terakhir ya, macam-macam syirkah. Secara garis besar, syirkah itu ada dua. Ya. Ada syirkah amlak, yaitu syirkah kepemilikan, ya. Sama-sama memiliki barang. Nanti kita rinci ya penjelasannya. Yang kedua syirkah akad. Yang pertama syirkah amlak. Ya. Syirkah amlak itu apa pengertiannya? Kepemilikan bersama, ya, yang dilakukan, kepemilikan bersama oleh dua pihak atau lebih atas satu barang, ya. Jadi misalnya seseorang mendapatkan rumah warisan itu sayang, nggak mau dibagi, gitu kan? Kenapa? Karena peninggalan orang tua di situ ada kenangan yang manis, misalnya, gitu kan? Nah, tapi lagi-lagi, gitu kan? Itu harus kesepakatan, karena kembali kepada definisi syirkah tadi, kan? Kesepakatan, ya. Jadi kalau misalnya di antara para ahli waris itu ada yang menginginkan dijual, itu harus dijual, ya. Atau kalaupun tidak dijual, berarti orang yang punya hak tadi dia harus mendapatkan uang, gitu kan. Kalau tidak bisa misalnya kecuali dijual untuk mendapatkan uang tersebut, ya berarti harus dijual, gitu kan. Tapi kalau misalnya semua sepakat, oke, tidak dijual, nah berarti mereka bersama-sama memiliki, gitu kan.
Nah, ketika kemudian rumah itu ditempati atau kemudian disewakan, maka hasil dari penyewaan itu bisa dibagi bersama-sama atau bisa juga hasil sewanya maksudnya bisa dibagi rata atau bisa dibagi juga sesuai dengan kontribusi atau persentase kepemilikan masing-masing dari rumah tersebut. Itu ya terkait dengan syirkah amlak. Nah, yang kedua ya, yang terakhir itu syirkah ukun atau syirkah akad ya. Nanti akan kita bahas secara detail pada kesempatan minggu depan ya kan terkait dengan syirkah akad ini. Mudah-mudahan bisa selesai ke 5-5-nya gitu kan, atau mungkin karena cukup banyak mungkin nanti juga ini dibagi 2 sesi ya terkait dengan jenis syirkah akad ini. Jadi pada kesempatan ini hanya sekedar pengantar aja. Jadi syirkah akad itu ada 5 itu kan yang dipahami atau dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Yang pertama ada yang disebut dengan syirkah inan, yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah mudharabah, syirkah wujud, dan terakhir syirkah mufawadhah. Nah, definisi syirkah akad itu sendiri adalah kerjasama atau akad antara 2 pihak atau lebih dalam pekerjaan atau amal dan atau modal atau mal atau keuntungan. Nah, kenapa? Karena nanti ada juga tidak ada modal, yang di dalamnya itu hanya badan. Itu nanti masuk dalam kategori syirkah abdan, yang kemudian syirkahkannya kerjasamanya itu keuntungan. Modalnya masing-masing tidak ada finansial, tapi modal itu tenaga atau keahlian dari masing-masing. Itu saya kira terdengar ya yang bisa saya sampaikan ya dalam kesempatan pengantar malam ini ya terkait dengan hukum-hukum seputar syirkah ya dalam sistem ekonomi Islam. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan ya, saya persilahkan, saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian sudah sama-sama kita mendengarkan dan sekaligus menyaksikan pemaparan dari Ustaz kita, guru kita Ustaz Ari Nasir, berkaitan dengan hukum seputar tentang syirkah ya. Jika di antara Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih ada yang tertinggal belum clear persoalan terkait dengan materi yang tadi atau barusan saja disampaikan oleh kita, mekanismenya bisa nanti melalui raise hand atau pertanyaannya disampaikan melalui kolom chat. Ya, kepada Bapak Ibu kami tunggu kira-kira kalau memang ada yang bertanya bisa melalui raise hand langsung atau menggunakan kolom chat, nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Sudah ada pertanyaan ini, Pak? Ya, ini dari Ibu Dian Maria. Cuman pertanyaannya, beliau minta izin, cuman pertanyaannya belum ada. Apakah Ibu bermaksud untuk bertanya langsung atau gimana, Ibu? Ya, boleh bertanya langsung nggak, Ustaz? Oh iya, boleh Bu. Boleh, ngetik Bu. lama juga ya. Iya, silakan Pak dulu. Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon maaf ini di off cam. Yang pertama saya mau tanya tentang kebolehan bersyirkah antara kaum muslim dengan ahlu zimah. Tadi kan dijelaskan bahwa modal yang terkumpul itu harus berupa barang yang halal atau uang tunai, begitu ya? Ya, jadi ketika barang yang terkumpul itu haram, semisal tadi dicontohkan khamar dan babi, itu menjadi fasad akadnya begitu, karena si modalnya itu tidak sah seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi ada catatan kecilnya,
kalau modal yang dari ahlu zimmah itu adalah hasil penjualan dari khamar dan babi itu sendiri itu menjadi boleh. Apakah itu juga menjadi sebuah tolak ukur? Intinya hasil penjualan atau transaksi apapun oleh ahlu zimmah itu tidak menjadi, atau latar belakang kepemilikan uang yang diserahkan sebagai modal oleh ahlu zimmah itu tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya dalam modal tersebut. Contohnya misalnya, ternyata uang modal yang disetorkan itu di belakang kita dia misalnya melakukan riba sesama ahlu zimmahnya atau gimana begitu misalnya. Seperti itukah Ustadz? Saya masih belum ini ya, karena belum paham jelasnya itu seperti apa. Ya, ya. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ya kan, harus kita bedakan ya, yang halal dan haram itu kan kalau kita lihat dalam Islam itu ada haram bendanya, zatnya, ada haram karena aktivitasnya ya. Jadi ada haram yang masuk dalam kategori benda ya, zatnya, ada haram yang itu terkait dengan perbuatan atau af'al. Sehingga ada istilah haram li dzatihi ya, haram karena zatnya atau haram karena aktivitasnya. Nah, kalau kita lihat dari hadis dari penjelasan Syekh Taqiyuddin tadi itu kan, dan sebenarnya ini juga didukung juga dengan hadis yang lain ya kan. Memang ini terkait dengan bendanya yang haram menurut Islam, tapi Islam, daulah Islam, negara Islam memberikan kebebasan kepada mereka ya, dalam konteks karena kan bagian dari makanan ya, bagian dari benda yang mereka kemudian diperbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan. Nah, tapi bagi muslim tidak boleh haram. Bagi mereka kemudian itu boleh ya, sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, karena itu ketika yang haram itu bendanya, kan, maka ketika disetorkan itu uangnya, ya berarti sudah berubah. Uangnya itu adalah uang yang halal, ya, yang bisa digunakan dalam pandangan muslim ya, karena itu terkait dengan bendanya itu kan, uangnya itu benda yang halal yang itu bisa kemudian dijadikan modal syirka ya. Ini kalau kita lihat contoh lain ya, misalnya Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh petugas pemungut kharaj kan, mereka ada yang membayar kharaj gitu kan, itu dengan tadi itu kan, dengan barang dalam bentuk babi itu kan. Nah, kata Umar bin Khattab, karena mereka kan hanya punya babi itu kan waktu itu. Kata Umar bin Khattab, jangan diterima babinya, suruh jual babinya, maka uangnya itulah digunakan untuk membayar jizyah, bukan kharaj, jizyah ya, digunakan untuk membayar jizyah. Nah, itu yang pertama itu kan. Jadi kalau kita lihat di sini itu adalah terkait dengan benda ya, dari sudut pandang bendanya, kemudian dijual, kemudian yang disetorkan itu benda yang halal, itu dalam bentuk uang. Tapi nanti berbeda itu kan kalau sumbernya, ini beda ya, sumbernya itu ya memang haram, itu juga tidak diperbolehkan. Misalnya gini itu kan, dia misalnya menjadikan modal ya, ini nanti dalam konteks muamalah ya, dalam konteks muamalah hukum, karena kalau bicara hukum muamalah itu berlaku untuk semua muslim dan non muslim yang akan dilakukan oleh negara. Tapi kalau hukum terkait dengan pakaian, makanan itu berlaku ya secara umum sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi negara nggak akan memaksa gitu kan. Misalnya negara tidak akan memaksa kemudian mengharamkan babi sehingga mereka tidak boleh makan babi, itu nggak akan gitu kan, karena itu diberikan kebebasan. Nah, tapi beda kalau kaitannya dengan hal-hal muamalah yang menyangkut muamalah ya, misalnya tadi itu kan, kalau menipu misalnya ya.
sorry bukan menipu misalnya. Kalau harta itu, karena kalau kepemilikan saya kira juga ada ya di aturan kepemilikan, misalnya yang dijadikan modal itu adalah bukan harta milik dia, harta orang lain, ya itu juga nggak boleh tetap, ya kan? Jadi sebenarnya yang tetap aja yang haram dalam artian caranya ya. Kalau tadi kan bendanya yang haram, tapi kemudian ketika dijual maka itu kemudian diperbolehkan. Nah, karena itu kalau kita bicara terkait dengan riba misalnya, nanti di dalam sistem Islam riba itu kemudian dilarang itu ya, itu bukan hanya antara sesama muslim kalau dalam konteks riba, tapi juga berlaku antara ahlu zimmah. Nanti dalam sistem ekonomi Islam larangan riba itu bukan hanya berlaku untuk muslim, ketika non muslim juga meminjamkan uang ya, maka mereka juga akan dikenakan hukuman, tidak diperbolehkan gitu kan. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan muamalah berlaku juga untuk mereka gitu kan. Misalnya mencuri, mereka juga dilarang untuk mencuri. Maka ketika modal yang mereka dapatkan dari hasil mencuri ya, walaupun uang tadi, uangnya kan bendanya halal, tapi cara untuk memperolehnya haram. Maka tidak diperbolehkan uang hasil mencuri dia digunakan untuk syirkah, gitu kan? Kenapa? Karena haramnya mencuri, larangan mencuri itu bukan hanya bagi muslim, tapi juga bagi warga negara ahlu zimmah juga berlaku, gitu kan? Itu ya, Ustaz, ya yang bisa saya jawab ya. Nanti kalau ada keliru nanti saya cek ulang ya. Tapi yang saya pahami tadi ya, dipisahkan antara benda dengan afalnya ya, dengan aktivitasnya. Kalau yang namanya aktivitas yang diharamkan dalam konteks muamalah, maka itu juga berlaku bagi non-muslim, ahlu zimmah, maka tidak sah juga kalau dia ya menyerahkan modal dalam bentuk modal harta yang berasal dari yang terlarang secara hukum Islam, gitu kan. Karena hukum ini juga berlaku bukan hanya untuk muslim, tapi juga untuk non-muslim. Sementara kenapa kalau menjual babi itu diperbolehkan? Karena memang larangan makan babi dan menjual babi ya. Karena nanti ada aktivitas jual beli babi ya, karena itu terkait dengan makanan, itu di antara komunitas mereka diperbolehkan. Itu ya barangkali. Wallahu a'lam. Ya, berarti saya ingin mengkonfirmasi kalau begitu, jika ada rekan kita yang non-muslim ingin berpartner, bekerja sama, berarti nggak mesti dicek hartanya dari mana ya? Ya harus dari muamalahnya ya. Kalau misalnya modalnya tadi ya harus cek apakah modal dia bukan, ya kan? Karena kalau hasil mencuri ya, tapi kan kalau misalnya nanti tidak tahu tidak jadi masalah. Ya. Cuman kan tadi harus clear juga, karena nanti tiba-tiba gini misalnya itu kan, ketika dia dijadikan modal ada yang menggugat, nah itu kan akhirnya kan repot. Ya makanya harus itu pengecekan. Walaupun sebenarnya tidak mutlak, tapi kalau kita tahu ya itu tidak boleh. Gitu kan. Nah ini kembali ke hukum umum ya kan, hukum asal ya kan, ya tidak sampai detail ya kan. Kalau harus misalnya ketika syirka itu harus pastikan bahwa itu harta yang milik dia itu kan. Ya memang syarat menuntut itu ya. Tapi kan ketika dia mengatakan ini milik saya ya kita tidak harus juga betul ini sampai di istilahnya di integrasi ya interogasi ini betul milik kamu atau bukan, kan nggak sampai gitu kan. So, ketika mengatakan ya udah gitu kan, bahwa nanti ada gugatan ya itu kemudian lain masalah sebenarnya. Itu ya barangkali. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ibu Dia. Kita masuk ke sudah nambah. Pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Dari tadi ada rasa yang cuman ini saya kurang tangkap tadi siapa. Jadi nunggu dulu ya Bapak atau Ibu tadi yang coba saya.
dari Ibu Khairunisa. Ini beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Pertama, dari penjelasan Ustaz tentang kisah Umar bin Aziz yang telah menggambarkan jangan berhutang, apakah hal yang dimaksud pada posisi hutang ketika dijadikan sebagai penyebab harta? Ini pertanyaannya. Maksudnya larangan tadi, apakah dalam konteks untuk mengembangkan usaha? Lantas, bagaimana menjelaskan dalam kitab ekonomi tersebut bahwa baik yang berhutang maupun yang menghutangi dihukumi sunnah? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan beliau, apakah ketika bersikap boleh memodal dalam memodalkan firqahnya dengan berhutang? Ya, ini dua pertanyaan dari Ibu Khairunisa. Ya, baik. Ini yang memang kalau kita perhatikan seolah-olah memang ada ini ya, ada kontradiktif ya antara af'al ya perbuatan dari Umar bin Abdul Aziz atau juga sebenarnya termasuk juga dalam hadis tadi kan bahwa hutang itu kehinaan di apa istilahnya itu kehinaan di siang hari tadi apa lupa dan malapetaka di malam hari. Artinya sebenarnya sesuatu yang perlu dihindari. Bentar ya, saya lihat dulu hadisnya lupa. Jadi dari beberapa penjelasan tadi, ya kan, tentang hutang ya tadi ya, hutang itu kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Ya kan? Oh ya, bukan hadis, sorry. Ini adalah pernyataan dari Umar bin Abdul Aziz. Ya kan? Sementara kalau kita lihat memang di kitab Syekh Taqiyuddin ini ketika membahas terkait dengan utang tadi, ya memang hukumnya sunnah. Ya kan? Nah kalau saya melihatnya ini sebenarnya kehati-hatian dalam berutang. Ya kan? Jadi tidak menunjukkan bahwa berarti utang itu kemudian tidak boleh. Ya, tetap aja kalau kita lihat utang itu kemudian hukumnya sunnah, di situ disebutkan mengutangkan dan memberikan utang, ya, berutang dan mengutangkan. Tapi kalau yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah itu spesifik terkait dengan pemenuhan hajat daruriyah, itu kan yang sunnah itu, atau berhutang secara keseluruhan, ya kan, termasuk juga dalam konteks bisnis. Nah mungkin ini nanti yang akan saya kaji lebih lanjut ya. Tapi yang saya pahami, yang pertama memang hukum hutang itu sunnah, tapi fakta dari hadis itu memang dalam konteks memenuhi kebutuhan pokok, gitu kan. Nah cuman kalau terkait dengan hutang, apakah itu menjadi mubah saja, itu kan, atau bahkan menjadi makruh, atau bahkan menjadi haram, mungkin nanti perlu kita kaji lebih lanjut. Jadi saya nggak bisa jawab sekarang ya untuk poin yang kedua ini, nanti saya coba lagi baca lebih rinci lagi, gitu kan. Cuman yang saya pahami dalam konteks ini sebenarnya itu lebih kepada ikhtiar, lebih kepada kehati-hatian untuk tidak dengan mudah berutang, gitu kan. Walaupun tadi hukumnya itu sunnah, gitu kan. Karena ini mungkin memang agak menarik, gitu kan. Di satu sisi sunnah, tapi di sisi lain itu kan sangat ketat sekali, gitu kan. Ketika seseorang itu kemudian akan berutang. Kenapa? Karena memang tadi konsekuensinya ya, ketika kemudian tidak dibayar, utang itu akan menjadi penghalang masuk surga misalnya. Jangankan orang yang mati biasa, orang yang mati syahid pun ketika ada hutang itu kemudian akan terhalang. Begitu juga kita lihat, saya melihatnya tadi kehati-hatian. Jadi Umar bin Khattab itu kan dalam salah satu riwayat pernah itu kan dia mau berutang gitu kan, karena anaknya itu meminta apa istilahnya itu baju baru atau mainan gitu kan, cuman kebetulan sedang tidak punya ada dana cash ya Umar bin Khattab itu, kemudian memanggil petugas Baitul Mal
Kemudian dia bilang mau utang dulu dibayar dengan tunjangan dia tahun depan, bulan depan. Ketika ditanya oleh petugas Baitul Malnya itu, Anda yakin bulan depan masih hidup? Nah, itu. Kemudian ketika Umar bin Khattab mengatakan, waduh, saya nggak yakin gitu kan. Nah, dari situ kemudian akhirnya Umar bin Khattab nggak jadi gitu kan. Dan dia janji ke anaknya nanti bulan depan aja itu untuk membeli mainan tersebut. Nah, dari aktivitas-aktivitas ini kalau saya lihat ya, wallahu alam, nanti saya katakan nanti kita cek lagi gitu kan. Apakah memang sunnah berutang itu hanya dalam perkara doruriyah atau juga sunnah itu berlaku juga secara umum. Nanti akan kita kaji lagi ya. Saya belum bisa jawab sekarang gitu. Itu ya barangkali yang poin pertama ya. Ustazah siapa tadi? Khairunisa ya. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan apakah ketika bersyirkah boleh pemodal itu dalam memodalkannya, itu maksudnya modalnya itu didapatkan dari utang, maksudnya itu bukan ya? Ya, modalnya utang, Ustaz. Bukan berhutang dalam syirkahnya. Kalau saya tangkap sepertinya salah satu syaratnya itu modalnya dalam bentuk utang. Jadi utang ya. Jadi nggak dibayar tunai. Karena beda. Nanti karena misalnya beda. Apakah misalnya gini, saya modal 100 juta, itu kan, Pak Kati, tapi baru 50 juta lagi, 50 jutanya nanti nyusul. Ini kan berarti 50 jutanya utang. Nah, kalau konteksnya seperti itu tidak diperbolehkan, kan? Tidak diperbolehkan ya untuk dijadikan modal itu dalam bentuk utang. Jangankan dijadikan dalam bentuk utang, dalam bentuk piutang pun itu tidak boleh. Ya, misalnya gini, maksudnya dalam bentuk piutang itu, saya dengan si Pula itu punya utang ke saya, gitu kan. Kemudian saya katakan, udahlah, ya, utang yang 100 juta itu, yang utang Anda itu saya jadikan modal aja, bersyirkah, kemudian modalnya itu utang Anda ke saya. Nah, itu juga nggak boleh, kan. Kenapa? Karena faktanya tadi gitu kan, itu bisa jadi ya si pengelola tadi dia tuh nggak punya uang gitu kan. Dari mana kemudian dia kan oleh orang itu dalam bentuk pembebasan utang, gitu kan. Apalagi dalam bentuk utang. Itu yang pertama ya. Kalau yang dimaksud itu adalah sebagian berutang. Tapi kalau dihasilkan syirkah itu kemudian dari utang modalnya, menurut saya sah, boleh gitu kan. Misalnya gini, saya mau usaha itu kan, mau syirkah sebagai pemodal ya kan. Kemudian saya nggak punya uang. Nah, sementara saya punya mertua, orang tua itu kan, udah saya pinjam dulu ke orang tua itu kan. Ya, orang tua itu kan, karena butuh syirkahnya itu misalnya hari ini itu kan, kebetulan ada potensi yang menggiurkan ya, keuntungan yang menggiurkan, saya nggak punya uang, baru bisa punya uang misalnya besok tanggal 1 pas gajian misalnya, nah kemudian saya minjam dulu, secara hukum menurut saya boleh gitu kan. Jadi boleh saya meminjam dulu itu kan, untuk kemudian disetorkan sebagai modal syirkah saya gitu kan, ya. Baru nanti ya saya dengan orang tua atau mertua bayar utang tersebut, itu kemudian diperbolehkan gitu kan. Itu secara umum ya, karena nanti harus kita lihat juga itu kan, kalau dia misalnya tidak punya utang, tidak punya utang itu kenapa sampai dia kemudian bermodal syirkah menyetorkan utang itu, apakah dia nggak punya uang sama sekali ya. Tapi dia, atau misalnya uangnya itu tidak ada uang cash itu kan, sementara yang dibutuhkan itu uang cash, kan kasusnya berbeda. Itu ya saya kira ya. Kalau misalnya kasus saya percaya tadi ya, hari ini butuh modal syirkah karena ada potensi bisnis keuntungan yang besar, tapi saya nggak punya uang, kemudian baru gajian tanggal 1 saya punya uang, saya minjem dulu, saya lihat secara fakta itu diperbolehkan dengan kita berutang ya, untuk kontribusi modal ya, karena kebetulan kita tidak punya
uang cash pada hari ketika dibutuhkan syirka itu untuk jalan. Itu ya secara umum boleh. Ya, alhamdulillah. Nanti Ibu Khairunisa kasih feedback terkait dengan jawaban dari guru kita yang kedua. Jadi makna utangnya ada dua kemungkinan. Utang dalam pengertian modalnya dicicil, tapi dalam perspektif yang disampaikan guru kita harus cash modalnya di awal. Atau memang cash, namun punya utang di pihak kedua mungkin ya. Cuma dia cash di depan. Ya ini boleh, cuman faktanya berbeda. Dan mudah-mudahan tadi Ibu Khairunisa bisa kasih feedback terkait dengan jawaban guru kita. Kemudian dari selanjutnya dari umuman ini ada mau bertanya, Ibu? Ya Ustadz. Ya, silakan. Ustadz. Saya ingin bertanya terkait misalnya Ustadz kita usaha terus kita kerjasama dengan pihak ketiga misalnya dalam jasa transport pengangkutan. Terus apakah boleh ketika pihak ketiga itu misalnya mobilnya itu atau mobilnya itulah tadi atau pickup atau apa itu dalam kondisi lagi masih leasing belum lunas gitu Ustadz. Apakah tadi pihak kedua mungkin ya Bu, bukan pihak ketiga ya. Artinya kan Ibu syirkah ya. Syirkah dengan pihak kedua atau pihak ketiga? Iya. Untuk jasa angkutan Ustadz. Iya, maksudnya jasa angkutan kan. Kemudian jasa angkutan itu maksudnya orang yang punya jasa angkutan itu dia setor kendaraan tadi ya, yang leasing itu sebagai modal, atau kita memanfaatkan ya apa istilahnya memanfaatkan kendaraan, misalnya sirkanya Ibu dengan si A. Memanfaatkan kendaraannya itu, tetapi itu kondisinya memang tidak lunas, belum lunas, masih sedang leasing gitu Ustadz. Yang diperoleh dengan akad seperti itu tadi. Kan tadi kalau benda dijual yang haram tadi hasilnya itu boleh dijadikan untuk modal sirka. Kalau kondisinya ini barangnya itu akadnya itu batil, misalnya menggunakan leasing Ustadz, belum lunas, apakah tetap bisa kita pergunakan gitu Ustadz? Ya, kalau kita lihat harus di sekat ya, artinya kalau kita memanfaatkannya ya karena memang asalkan transaksi kitanya transaksi yang halal ya kan, ya itu menurut saya diperbolehkan ya kan, walaupun kita memanfaatkan harta itu yang masih dalam leasing. Misalnya ginilah ya, kita misalnya nyewa kendaraan yang kendaraan itu hasil leasing ya, di perusahaan penyewaannya itu kan ya, sebenarnya secara hukum sah karena ya itu artinya yang haramnya itu pemilik kendaraan yang dia kemudian mendapatkan harta itu dengan cara leasing ya. Karena kan kita lihat tadi ya, nanti kalau kita lihat sama seperti aktivitas riba ya. Aktivitas riba itu tidak semua orang yang memanfaatkan dari transaksi riba itu kemudian menjadi haram. Karena yang haram itu adalah orang yang kalau dalam riba itu kan yang terlibat riba secara langsung 4 ya. Maka kalau misalnya kita dikasih jamuan ya kan dari makanan ya yang itu dihasilkan dari riba ya, kita itu nggak masalah, mubah aja gitu kan ya. Jadi walaupun tadi tetap kalau dari sisi aspek dakwah kita punya kewajiban untuk mengingatkan ya. Tapi dari sisi muamalahnya kita misalnya ditraktir oleh orang yang kerjanya di aktivitas ribawi ya, misalnya
karyawan, kita punya teman ya karyawan bank konvensional, bank ribawi, kemudian kita ditraktir, ya secara hukum kemudian boleh. Maka kalau saya lihat analogi kiasan ke situ, ketika kita juga memanfaatkan barang leasing dari orang yang mendapatkan kendaraan dengan cara leasing, ya kita juga diperbolehkan. Misalnya kita ikut numpang ya, teman yang kendaraannya dihasilkan dari leasing, tidak berarti kemudian kita menjadi berdosa, itu kan, tetap mubah, boleh. Atau tadi apalagi nyewa itu kan, ini nyewa kan, jangankan nyewa tadi itu kan, yang akadnya itu memang akad yang ada kompensasi itu kan, kita memanfaatkan, menikmati itu kan, numpang misalnya kendaraan teman yang dia dapat dengan cara leasing, itu juga boleh gitu kan, ya. Itu ya yang saya pahami. Itu bukan yang saya maksud, yang Ibu maksud. Iya Ustadz, tapi sedikit memperjelas Ustadz, meskipun ya, prosesnya belum lunas ya Ustadz. Iya. Meskipun ya, nggak apa, belum lunas, betul. Karena tadi kan, kalau kita lihat terkait dengan aktivitas ribawi, dia tetap masih kerja di bank, kita kemudian disuguhi itu kan oleh teman tersebut ya, yang hasil dari pekerjaan di bank, itu secara hukum kita boleh halal kan, untuk mendapat menikmati makanan tersebut ya kan. Tapi tadi ya tetap konsekuensinya ya ini kan yang jangan dicampur adukan ya antara muamalah kita dengan dia dalam konteks mendapatkan hartanya. Makanya tadi yang harus kita lihat hartanya itu harta mubah ya atau cara memperolehnya yang haram ya. Kalau sesuatu yang mubah ya tadi makanannya ya, uangnya kan sebenarnya mubah ya kan. Yang haram itu cara untuk mendapatkan uang ya kan. Maka ketika kita memanfaatkannya ya dari teman kita ya secara hukum itu kemudian diperbolehkan. Itu ya, wallahu alam. Nanti kalau ada kekeliruan saya jelaskan lagi minggu depan. Ya Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi menjadi perhatian bagi kita untuk tidak mencampur adukan atau mengeneralisir ya Ustaz ya, agar tidak semua nanti menjadi haram ya. Alhamdulillah kita juga bisa coba selektif untuk tidak mengeneralisir. Terima kasih atas Umar yang berpartisipasi. Kemudian ini jam sudah 21:24. Ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Saya kira ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lain ini kita pilih dulu. Pertanyaan terakhir dari saudara atau ya saudara ya, Pak Rukatib Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin bertanya, bagaimana pengaturan pembagian hasil keuntungan dalam syirkah? Kemudian ketika syirkahnya terjadi kerugian, bagaimana cara penyelesaian di dalam Islam? Nah, ini belum disentuh tadi. Nah, alhamdulillah ini ada pertanyaan dari saudara Fahru Fatih. Ya, baik. Jadi kalau kita lihat nanti kita akan bahas di syirkah ya lebih rinci ya, syirkah akad ya, baik di inan, mudorobah maupun syirkah yang lain yang terkait dengan pembagian keuntungan. Jadi dari hadis, salah satu hadis itu disebutkan bahwa terkait dengan kerugian dan keuntungan ya, kalau keuntungan itu boleh didasarkan pada kesepakatan ya. Jadi keuntungan dalam syirkah itu didasarkan kepada kesepakatan ya. Sementara kalau kerugian ya, kalau kerugian itu harus ditanggung ya sesuai dengan kontribusi modal masing-masing atau proporsional ya sesuai dengan kontribusi modal masing-masing.
Jadi itu dalam hadis itu ya. Jadi dalam hadis itu disebutkan keuntungan boleh disepakati ya. Sementara kerugian itu hanya dibebankan sesuai dengan porsi modal masing-masing atau dikembalikan kepada pemodal. Pengelola itu tidak menanggung kerugian. Makanya nih, nanti kita harus lihat kita syirkahnya. Kalau syirkahnya adalah syirkah mudharabah, di mana ada dua pihak, pemodal dan pengelola, maka pengelola itu tidak menanggung kerugian. Yang menanggung kerugian sepenuhnya itu adalah pemodal. Tapi kalau syirkahnya adalah syirkah inan ya, atau syirkah mudharabah tipe yang kedua, karena di syirkah mudharabah itu nanti ada tipe kedua, di mana pengelola itu sekaligus juga dia pemodal. Misalnya itu kan modalnya itu 100 juta ya, usaha itu 50 juta dari si A, 50 juta dari si B. Nah, si B ini ya itu sebagai pengelola ya, sehingga ada modal 100 juta. Maka ketika keuntungan boleh aja sepakati 50-50 gitu kan. Ya. Tapi boleh juga karena si B ini juga sekaligus pengelola, ya nggak adil dong, bukan nggak adil maksudnya, nggak kurang proporsional dong. Misalnya kalau dibagi dua, misalnya si B menuntut keuntungan 60%, ya kan, sementara si A 40%. Kemudian sepakat boleh, tapi si A menuntut saya mah harus 50-50, ya boleh juga itu kan. Kalau tidak terjadi kesepakatan gimana? Ya berarti tidak terjadi syirkah gitu kan. Itu kalau keuntungan ya. Tapi kalau kerugian itu tidak boleh berdasarkan kesepakatan. Kalau kerugian mutlak harus sesuai dengan porsi modal masing-masing. Misalnya tadi si A modal 50 juta, si B 50 juta, maka kerugian itu 50-50 ya, 50-50. Ya. Kalau syirkah itu syirkah mudharabah tipe yang kedua ya. Syirkah inan di mana pengelola dan sekaligus pemodal bersama-sama, ya berarti nanti kerugian itu proporsional sesuai dengan porsi modal masing-masing. Itu ya terkait dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Kemudian ketika terjadi, pertanyaan yang kedua, ketika terjadi rugi, bagaimana penyelesaiannya? Ya. Nah nanti kita lihat ya kan, kalau terjadi kerugian, apakah sudah di akhir masa syirkah ya, atau terus berlanjut ya kan? Nanti tergantung ya. Kalau misalnya di akhir masa syirkah, artinya syirkah memang mau dibubarkan karena misalnya rugi itu kan, terus itu kan, kemudian dibubarkan ya, tergantung jenis syirkahnya. Kalau syirkahnya syirkah mudharabah ya, maka semua kekayaan yang tersisa dari perusahaan itu milik pemodal. Misalnya kan modal 100 juta ya kan, setelah dijalankan ternyata rugi ya, setelah 1 tahun rugi sehingga tinggal modalnya itu 80 juta ya, berarti semua modal tadi ya sepenuhnya milik pemodal. Pengelola dia tidak punya hak apa-apa, dia rugi dalam bentuk rugi tenaga. Itu kalau syirkahnya syirkah mudharabah ya. Tapi kalau syirkahnya syirkah inan, misalnya dari 50 juta itu ya modalnya itu 50-50, 25 juta si A sebagai pemodal, 25 juta si B sebagai pengelola yang merangkap pemodal. Ketika terjadi kerugian, ya, kemudian ternyata setelah dilelang, ya, hartanya itu ada dijual senilai 40 juta. Nah, berarti proporsional, berarti 20 juta, 20 juta. Si A dibagikan untuk si A 20 juta, dibagikan untuk si B 20 juta. Nah itu ya penyelesaiannya. Kalau memang mau dibubarkan. Tapi kalau mau dilanjutkan, ya udah berarti syirkah tersebut dilanjutkan ya ketika terjadi kerugian. Ya cuman tadi berarti catatannya
si pemodal harta modalnya berkurang, gitu kan. Sementara si pengelola dia tidak mendapatkan keuntungan, dia rugi tenaga, gitu kan. Itu ya penyelesaiannya. Ya, jadi tergantung kondisinya, kan. Nah, sebaliknya kalau kerugian itu nanti mungkin detail di berikutnya, cuman ini aja ya terakhir, ya kan. Kalau kerugian itu sampai ya menimbulkan utang, ya maka siapa yang bertanggung jawab? Pemodal lagi-lagi. Misalnya tadi ya bisnis itu rugi, ya modalnya 100 juta, ya tapi ternyata ruginya 150 juta, gitu kan. Nah, 50 jutanya siapa yang menanggung? Pemodal, ya sepenuhnya, gitu kan. Nah, cuma nanti kita lihat tergantung ini umumnya ya, apakah kerugian itu risiko bisnis atau memang kelalaian. Nanti tergantung ketentuan-ketentuan dalam syirkah tersebut. Tapi secara umum, kalau misalnya kerugian itu kemudian melebihi aset, ya, misalnya masih ada tunggakan keluar 100 juta, setelah kemudian dihitung, ya harta perusahaan itu hanya 80 juta, masih ada 20 juta nih ya yang harus dibayar. Maka yang menanggung itu pemodal. Pemodal harus menanggung kepada pihak ketiga untuk membayar tagihan akibat kerugian dalam bisnis itu. Ya pengelola sekali lagi itu tidak menanggung kerugian. Itu ya barangkali ya yang bisa saya jawab. Terima kasih. Alhamdulillah, step by step tadi sudah dijawab oleh beliau terkait dengan teknis ya, pembagian secara proporsional, pembagian keuntungan syirkah. Namun memang yang menjadi catatan adalah nanti model syirkahnya yang seperti apa. Nah, kemudian begitu juga terkait dengan teknis pembagian kerugian atau beban kerugian yang ditanggung dari para musyarik nanti. Dan itu juga melihat model syirkah apa yang dijalani. Ya alhamdulillah, sementara ini yang dijawab beliau. Untuk detailnya ikuti lanjut ya kajian ini di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan detail-detail yang lain atau hal-hal yang belum terjawab atau boleh jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang malam ini belum bisa diajukan, bisa nanti di pekan depan yang akan dipertanyakan ya, ditanyakan kembali. Alhamdulillah jam sudah lewat 21.32 ya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah bergabung dan juga khusus guru kita yang telah menyiapkan waktunya, menyediakan waktunya untuk kita sama-sama menjelaskan bab khusus tentang syirkah. Sebelum ditutup, kira-kira dari Ustaz ada yang ingin disampaikan? Ya, saya kira cukup ya. Dan nanti intinya ini baru pengantar. Mudah-mudahan nanti akan lebih detail kita bahas pada jenis-jenis syirkah, termasuk juga nanti di kritik kita terkait dengan syirkah dalam sistem kapitalis. Ya. Ya. Ini hanya pengantar aja terkait dengan awal ya pembahasan terkait dengan syirkah. Cuman tadi pertanyaannya sudah luar biasa. Gitu. Ya. Kalau ini boleh diumpamakan buah nih masih kulitnya nih. Tapi orang sedang mau minta dagingnya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua, baik yang bertanya wabil khusus guru kita, mudah-mudahan ini menjadi amal kita semua, memberat timbangan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi kepada seluruh jamaah Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah, ketemu lagi di pekan yang akan datang. Dan mudah-mudahan kepada guru kita tetap sehat, diberikan kelancaran urusannya. Kita tutup kajian malam ini, dan untuk yang tadi telat hadir, rekamannya nanti bisa kita share, saksikan di channel siar malam. Mudah-mudahan malam ini atau besok paling cepat kita sudah upload, bisa dipelajari lagi, bisa diputar ulang. Jika ada hal-hal yang ingin dikoreksi lagi atau yang ingin ditanya, pekan depan bisa kita tanyakan kembali.